Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita boleh berkumpul lagi sama-sama untuk menaikkan pujian dan juga doa-doa kita. Saudara, di dalam kehidupan kita membutuhkan Tuhan. Kita bukan saja membutuhkan orang-orang, saudara-saudara seiman kita, tetapi kita sungguh membutuhkan Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Mari kita siapkan hati kita percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Oh, aku tak akan goyah. Oh, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, oh Yesus. Sejauh langit dari bumi, oh begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, oh begitu besarnya kasih-Mu. Oh, penuhi hati kami yang rindu
kekuatanku, sukacitaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita bisa bersama-sama untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan renungan pada malam hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan jikalau pada malam hari ini kami punya kesempatan untuk datang kepada Tuhan, untuk menaikkan puji syukur kepada Tuhan, menaikkan doa kami dan belajar dari firman-Mu. Tolong kami Tuhan, biar pada saat ini kami boleh sungguh mengarahkan semua hati pikiran kami tertuju kepada Engkau saja, sehingga doa kami pada malam hari ini boleh sungguh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan tolong kami untuk mengerti firman-Mu, hamba-Mu juga yang akan menyampaikannya dengan segala kekurangannya. Tuhan yang pakai dia menjadi kekuatan bagi kami firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentu tidak asing lagi dengan gambar ini ya. Gambar di mana Daud itu bertempur dengan Goliat. Salah satu kisah di dalam Alkitab yang sangat terkenal. Saudara, kita tidak akan fokus kepada Daud di dalam kisah ini, tetapi Tuhan yang merancang pertempuran ini. Saudara, kalau bukan Tuhan yang merancang pertempuran ini, maka pertempuran ini tidak akan terjadi. Sebab pertempuran ini adalah pertempuran yang tidak biasa, pertempuran yang sungguh mengherankan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam bagian firman Tuhan, di dalam 1 Samuel 17, kita bisa melihat beberapa hal bahwa memang Tuhan yang merancangkan pertempuran ini. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 8 sampai 10, di sana dituliskan demikian. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hamba-Mu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak pernah di dalam sejarah peperangan Israel ada pertempuran yang seperti ini, ada peperangan yang seperti ini. Peperangan satu orang lawan satu orang. Tidak pernah, saudara. Ini hanya terjadi di kisah ini saja. Tidak ada di kisah peperangan yang lainnya. Saudara, kita melihat Tuhan yang merancang semuanya ini sehingga Daud itu bisa bertempur satu lawan satu dengan Goliat. Karena Tuhan mau membesarkan nama Daud. Sebab di pasal sebelumnya Tuhan itu sudah mengurapi Daud menjadi raja. Dan Tuhan merancang segala sesuatunya sehingga Daud menjadi raja di kemudian hari. Sehingga semua orang Israel itu nanti tunduk kepada Daud dan sungguh menghargai dan menghormati Daud sebagai pemimpin mereka, sebagai raja mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan tidak merancang demikian, maka Daud itu tidak punya kesempatan untuk bertempur dengan Goliat. Saudara, karena Daud itu tidak memenuhi persyaratan ya untuk menjadi prajurit Israel. Kalau ditinjau dari segi usia, menurut para ahli, di dalam kisah ini Daud itu sekitar berusia 19 tahun. Sedangkan kalau mau menjadi prajurit ya,
dari Israel itu paling tidak itu harus berumur 20 tahun ke atas, saudara. Jadi di dalam usia 19 tahun ini, Daud masih belum memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang prajurit di Israel. Dan usia 19 tahun ini juga kita tahu ya, postur tubuhnya itu kecil. Sedangkan postur tubuh yang diharapkan untuk menjadi seorang prajurit itu harus tinggi besar gitu ya. Paling tidak seperti saya gitu ya. Sudah cukup umur, tinggi besar, dan kemudian saudara, postur tubuh tinggi besar dan usia itu mempengaruhi kekuatan seseorang, ya. Jadi ketika Daud postur tubuhnya, usianya belum mencukupi, dia dinilai bahwa kekuatannya itu tidak memadai untuk menjadi seorang prajurit. Saudara, dari hal ini semua kita bisa melihat bahwa Daud itu memang bukan lawan sebanding dengan Goliat yang bertubuh raksasa. Ya, sekitar 3 meter tingginya, saudara ya. 3 meter tingginya. Dan juga dia bukan hanya saja bertubuh raksasa dan tinggi, punya kekuatan, tetapi juga Goliat itu terlatih ya. Dari sejak muda dia terlatih menjadi seorang prajurit. Jadi jelas saudara, Daud itu yang tidak pernah terlatih, udah usianya muda, udah postur tubuhnya kecil, tidak pernah terlatih menjadi prajurit, kekuatannya juga tidak memadai. Jadi ini tidak sebanding dengan Goliat yang menjadi lawannya. Saudara, hal ini juga dibuktikan dari perkataan Raja Saul. Setelah Daud menawarkan dirinya untuk melawan Goliat, Raja Saul itu berkata demikian di ayat ke-33. Engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Saudara, secara tidak langsung ya, Raja Saul itu mau berkata demikian. Kamu bukan lawan sebanding dengan Goliat. Sama sekali engkau bukan lawan sebanding dengan Goliat. Engkau kalah di dalam banyak hal. Saudara, yang kedua, pertempuran ini bisa terjadi karena memang Tuhan yang sudah merancangkannya Daud bertemu dengan Goliat, karena Daud yang diutus oleh ayahnya Isai untuk ke medan pertempuran. Saudara, kita tahu ya, Isai itu punya 8 orang anak dan Daud itu anak yang ke-8. Dan abang-abangnya yang ikut pertempuran itu ada 3 orang. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang keempat sampai yang ke-8 Daud itu tidak masuk di dalam prajurit Israel karena memang tidak memenuhi persyaratan. Saudara, yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa Isai ayahnya Daud itu memilih Daud untuk melihat kakak-kakaknya itu di medan pertempuran? Kenapa bukan yang dipilih itu adalah abang Daud yang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh? Kenapa Daud yang dipilih? Saudara, saya percaya pemilihan Daud ini tidak lepas dari rancangan Tuhan. Karena Tuhanlah yang merancang pertemuan ini, pertempuran Daud dengan Goliat. Oleh sebab itu Tuhanlah yang memilih, merancang Daud itu bisa berhadapan dengan Goliat. Dan dia dipilih oleh Isai untuk pergi ke medan pertempuran. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena rancangan Tuhanlah, maka Saul itu yang tadinya menolak Daud melawan Goliat menjadi setuju pada akhirnya supaya Daud itu bisa melawan Goliat. Raja Saul bisa saja bersikeras hati tidak mengizinkan Daud ya, sebab apa? Karena tadi kita melihat ya di ayat yang sebelumnya Goliat itu mengatakan seperti ini, jikalau orang Filistin kalah, maka orang Filistin akan takluk kepada Israel dan menjadi hamba orang Israel. Tetapi kalau orang Israel kalah, orang Israel harus takluk kepada Filistin dan menjadi hamba orang Filistin. Saudara, ini bukan satu kondisi yang biasa-biasa saja ya. Menjadi hamba orang itu sungguh sudah menjadi satu hal yang tidak menyenangkan ya, satu hal yang tidak hormat gitu ya, satu hal yang sungguh tidak baik gitu ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu perkataan yang diucapkan oleh Goliat ya,
kepada orang Israel. Jadi mungkin saja juga Saul mempertimbangkan hal ini, dia harus mencari lawan Goliat yang memadai, paling tidak ya bisa sebanding, apalagi kalau bisa mengalahkan Goliat, ya alangkah baiknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi setelah 40 hari ya Goliat itu keluar menantang barisan Israel selama 40 hari, tidak ada satupun dari orang Israel yang ada di pertempuran itu berani melawan Goliat, ya, termasuk Abner. Saudara, panglima perang yang gagah perkasa dari Israel. Abner saja tidak sebanding dengan Goliat, ya, apalagi Daud. Abner yang bertubuh kekar, ya, besar, lebih besar daripada Daud, kekuatannya boleh dikatakan dinilai lebih daripada Daud, ya. Dia punya keahlian perang, dia terlatih, itu saja tidak membuat Abner itu sebanding dengan Goliat, apalagi Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi pertempuran itu bisa terjadi karena memang rancangan Tuhanlah semuanya. Sehingga akhirnya kita tahu Daud yang melawan Goliat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena rancangan Tuhanlah, maka batu yang diumban Daud itu bisa tepat kena di dahi Goliat. Padahal kita tahu Goliat itu memakai perlengkapan perang yang cukup lengkap, ya. Dia memakai ketopong. Saudara, tidak mudah kalau Goliat itu sudah memakai ketopong, itu batu itu bisa tepat kena ke dahinya, enggak kena di ketopongnya, ya. Padahal itu jaraknya hanya sedikit saja, saudara. Siapa lagi kalau bukan yang Tuhan yang mengarahkan batu yang diumban ke Goliat itu ke dahinya batu yang diumban Daud itu ke dahinya Goliat, kalau bukan Tuhan. Saudara, kalau kita lihat di bagian firman Tuhan yang lain, ya, itu ada peperangan Raja Israel Ahab yang bersekutu dengan Raja Yehuda, yaitu Raja Yosafat, berperang melawan musuh mereka orang Ramot Gilead, ya. Lalu kemudian Tuhan memerintahkan musuhnya ini, Ramot Gilead ini, memerangi Raja Israel saja, Raja Ahab yang jahat itu. Lalu kemudian saudara, pertempuran itu terjadi. Nah, Raja Ahab ini licik, saudara. Dia minta Yosafat tetap memakai baju perang kerajaannya, sedangkan dia itu menyamar, tidak memakai baju perang kerajaannya. Sehingga Raja Yosafat dikira adalah Raja Israel. Karena dari orang-orang Israel itu, ya, orang Israel atau Yehuda itu yang pakai baju perang kerajaan cuma satu, yaitu Yosafat. Sehingga Yosafat yang dikejar, lalu kemudian Yosafat berteriak dan Tuhan menolong dia. Ramot Gilead tidak sempat membunuh Yosafat. Lalu kemudian ada salah satu prajurit dari Ramot Gilead melepaskan sebuah anak panah sembarangan saja, tidak membidik kepada Raja Ahab. Tetapi panah itu bisa kena kepada Raja Ahab. Bahkan firman Tuhan mengatakannya di celah-celah dari baju jirahnya itu. Saudara, siapa lagi kalau bukan Tuhan yang mengerahkan anak panah itu? Karena anak panah itu bukan sengaja dibidik kepada Raja Ahab, tetapi sembarangan dipanah saja. Saudara, saya percaya sekali hal ini jugalah yang terjadi saat pertempuran Daud melawan Goliat. Ketika batu yang diumban oleh Daud itu kena di dahinya Goliat, bukan semata-mata karena Daud sudah terlatih di dalam kebiasaannya mengumban, tetapi saya percaya campur tangan Tuhan, rancangan Tuhan jelas di dalam hal ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud percaya semua yang terjadi ini, dia bertemu dengan Goliat, melawan Goliat, ya, dan dia percaya Tuhan yang akan menyerahkan Goliat ke dalam tangannya, itu semuanya adalah rancangan Tuhan. Kita bisa baca di dalam 1 Samuel 17 ayat 46 sampai 47. Saudara, di sana dituliskan demikian. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku.
dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara, kata sederhananya ya, Daud itu percaya pertempuran ini sungguh adalah rancangan Tuhan. Dan Daud bisa mengalahkan Goliat itu juga adalah rancangan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu yang terjadi di dalam kehidupan ini segala sesuatunya tidak terlepas dari rancangan Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita, segala yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak lepas semuanya daripada rancangan Tuhan. Tetapi saudara, percayalah, kalau saudara pada saat ini mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan, tidak mengenakkan hati saudara, percayalah, rancangan Tuhan itu tidak pernah buruk. Rancangan Tuhan itu di dalam kehidupan saudara tidak pernah jahat. Rancangan Tuhan itu tidak pernah curang. Rancangan Tuhan itu tidak pernah tidak adil di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan yang maha baik, yang maha kudus, tidak akan bisa melakukan hal yang jahat, segala sesuatu yang tidak baik. Segala sesuatu yang Ia rancangkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Walaupun saudara dan saya merasakan hal yang tidak mengenakkan, tidak menyenangkan, tetapi percayalah, rancangan Tuhan itu selalu memberikan kebaikan bagi saudara dan saya. Saudara, mari kita percaya terus kepada Tuhan. Jangan kita surut percaya kepada Tuhan. Sebab suatu hari, suatu saat sesuai dengan rancangannya, waktunya, Dia akan menyelamatkan kita. Dia akan membebaskan kita dari semua hal-hal yang tidak menyenangkan kita, yang menjadi penderitaan buat kita. Percayalah kepada Tuhan.
Saudara, biarlah pujian tadi boleh membuat kita mengingat bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Sebab rancangannya itu selalu baik di dalam kehidupan kita. Kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa kita. Saudara, yang pertama, mari kita berdoa untuk peserta katekisasi dan bimbingan pranikah. Kita doakan supaya semua peserta itu bisa belajar dengan sepenuh hati mereka, sehingga mereka boleh memahami semua pelajaran yang mereka terima, dan mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk semua peserta baik di dalam katekisasi dan juga di dalam bimbingan pranikah. Tuhan kiranya yang menolong supaya semua peserta itu boleh sungguh ya Tuhan belajar baik-baik dengan sepenuh hati mereka, sehingga semua pelajaran yang mereka terima itu membuat mereka lebih memahami firman Tuhan, lebih mengerti bagaimana mereka harus hidup benar di hadapan Tuhan. Dan biarlah mereka ketika sudah dibaptis nanti ya Tuhan, ketika mereka juga sudah diberkati di dalam pernikahan, mereka boleh sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Yang berikutnya mari kita berdoa untuk panitia renovasi. Kita berdoa untuk kesehatan panitia, karena panitia ini yang akan mengatur dan mengawasi renovasi supaya semuanya berjalan dengan baik dan berjalan sesuai dengan waktu yang diharapkan. Yang kedua, kita berdoa untuk pemborong dan juga para tukang, ya. Kita mohon berkat Tuhan atas mereka supaya mereka sehat sehingga renovasi itu bisa selesai dengan waktu yang direncanakan. Dan kemudian yang terakhir kita berdoa untuk dana renovasi, ya, yang tidak sedikit, yang menelan biaya sekitar 1 miliar. Itu di luar dana dari pemasangan lift, ya. Jadi 1 miliar itu hanya untuk bangunannya saja. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk panitia renovasi. Tuhan kiranya yang menolong mereka supaya mereka boleh tetap di dalam keadaan yang sehat, sehingga mereka boleh mengawasi, mereka bisa mengatur kegiatan renovasi itu semuanya berjalan dengan baik. Tuhan yang menolong mereka supaya mereka boleh bekerja sama ya Tuhan dengan para pemborong dan tukang untuk mengatur semua pekerjaan dengan baik. Kami juga berdoa untuk pemborong dan juga para tukang. Tuhan yang memberkati mereka kesehatan supaya mereka bisa terus melanjutkan pekerjaan mereka dan menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang diharapkan oleh pihak gereja. Kami berdoa selama pandemi ini mereka boleh tetap terus menjaga kesehatan mereka, mereka boleh tetap terus sehat sehingga pekerjaan mereka itu tidak tertunda dan tidak terhenti dan bisa selesai. Dan kami juga berdoa untuk dana renovasi. Tuhan, dana renovasi yang tidak sedikit menelan sekitar 1 miliar. Tapi kami percaya dana ini bukanlah sesuatu yang terlalu besar bagi Tuhan, bahkan terlalu kecil bagi Tuhan. Tuhan bisa mengadakannya dengan cara apapun, sebab kami percaya cara Tuhan itu tidak pernah terbatas. Cara Tuhan itu tidak pernah terhitung. Tuhan bisa memakai cara apa saja untuk melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan bisa menggerakkan setiap hati jemaat kami atau di luar jemaat kami, supaya mereka bermurah hati untuk mendukung renovasi dari gereja ini. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami.
Berikutnya kita berdoa untuk ibadah online tanggal 13 Maret bisa berjalan dengan baik semuanya. Semuanya lancar ya, kadang-kadang terpengaruh kepada cuaca sehingga ibadah online itu tidak lancar dan faktor yang lainnya juga. Yang berikutnya kita berdoa untuk pujian dan juga firman Tuhan yang disampaikan itu boleh sungguh memberkati jemaat yang mengikuti ibadah. Kita berdoa untuk pembicara Pendeta Jimmy Lukas dan juga untuk pembicara yang ada di Pos PI yang sampai saat ini belum diketahui siapa. Kita doakan siapapun nanti yang menjadi pembicara, Tuhan yang memakai mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk ibadah online kami tanggal 13 Maret. Semuanya bisa berjalan dengan baik, karena ibadah online kadang-kadang itu bisa terganggu oleh cuaca, jaringan dan sebagainya. Kami mohon Tuhan yang tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan semua jemaat yang beribadah online di rumah mereka masing-masing bisa mengikuti ibadah ini dengan lancar sehingga mereka boleh sungguh mendapatkan berkat Tuhan. Kami berdoa untuk puji-pujian dan juga firman Tuhan yang disampaikan. Biarlah semuanya ini boleh memberkati jemaat. Kami berdoa untuk pembicara baik yang ada di pos ataupun yang ada di pusat, yang mereka akan melayani. Tuhan yang menolong mereka semuanya, Tuhan yang memberkati mereka semuanya sehingga firman Tuhan yang mereka sampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan yang mengikuti ibadah tersebut. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Yang berikutnya, mari kita berdoa untuk jemaat yang sembuh dari terpapar virus. Kita bersyukur kepada Tuhan yang menyembuhkan mereka. Dan kita berdoa untuk jemaat supaya senantiasa menjaga kesehatan dengan ketat, sehingga mereka boleh terhindar dari terpapar dari virus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, bersyukur untuk jemaat-jemaat yang boleh sembuh dari terpapar virus. Kami percaya Tuhan yang melindungi mereka, kami percaya Tuhan yang membantu mereka sehingga mereka bisa pulih dari keadaan mereka. Segala sesuatu yang mereka konsumsi, kami percaya semuanya Tuhan yang atur sehingga mereka bisa pulih dari keadaan mereka. Kami bersyukur untuk mereka yang pulih dari kondisi mereka. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat kami semuanya, supaya mereka senantiasa tetap tidak anggap enteng terhadap kondisi ini. Mereka tetap waspada menjaga kesehatan mereka dengan ketat, sehingga mereka boleh terlindungi, keluarga mereka terlindungi, dan orang-orang sekitar mereka juga boleh terlindungi. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, inilah semua pokok-pokok doa yang kami panjatkan ke hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan menjawab semuanya yang kami doakan. Kami percaya Tuhan yang mengatur, Tuhan yang bertata, Tuhan yang melakukan segala sesuatunya, Tuhan yang merancang segala sesuatunya sesuai dengan kehendak-Mu, semuanya adalah untuk kebaikan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah doa kita pada malam hari ini selesai. Selamat beristirahat dan tetaplah menjaga kesehatan kita masing-masing. Amin.